Misalnya contohnya itu awalnya seperti ini, batangnya tumbuh satu, diambil isi tengahnya sama tikus, isi batangnya ya, jadi dia tunas yang dari bawah itu tumbuh lagi ke atas seperti yang ini ya. Ini yang lama, yang pertama tumbuh, dan ini yang baru tumbuh. Bisa dilihat ya lur, sudah cukup tinggi ya. Selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel anak magang ya. Bisa dulur tengok sendiri, ini lahan odot kita ya, karena sibuk kerjaan yang lain jadi lahan odot kita ini dihajar sama tikus ya. Inilah dia di lahan 5x7 kita ya. Ya, karena kemarin ini musim kemarau ya, penyebabnya itu musim kemarau ya. Bisa dulur tengok sendiri, batangnya halus-halus. Kita perlihatkan, inilah dia. Kalau tikus yang menyerang, dia mengambil isi dari rumput odot itu saja ya, jadi tumbuhnya kecil-kecil jadinya karena dipangkasnya. Seperti yang di sini, ini udah banyak nih tumbuh-tumbuh dihajarnya ini ya lur. Itulah penyebabnya ini dihajar sama tikus ya, karena produksi kita jadi menurun jadinya ya. Tidak apa, namanya juga hama, nanti kita kendalikan ya. Berbeda dengan yang tidak kena, biasanya satu baris ini untuk pakan selama satu hari ya. Sekarang yang ini yang dekat pinggir jalan ini kondisinya aman-aman saja ya. Bisa dilihat batangnya masih besar, tandanya memang sekeliling lahan rumput kita itu harus bersih lor ya, supaya tidak seperti yang ini diganggu hama tikus ya. Penyebabnya ketika musim kemarau itu ya, rumput odot ini sedang tumbuh ya. Kita perlihatkan dari bagian belakang, ketika rumput odot itu tumbuh, lahan di sekitar ini banyak semak-semaknya lur ya. Ini telah kita bersihkan kemarin ya. Bisa dilihat, nampak sekali perbedaannya dengan yang di depan, karena dihajar tikus. Seperti inilah jadinya, seperti padi yang dihajar tikus juga ya. Faktornya itu ketika ini di bawah ini adalah sawah. Bisa dilihat dulur-dulur tengok sendiri, setelah saya arit habis-habisan ini, jadi sebelum ada padi yang bisa dimakan oleh tikus, jadi tikus itu misalnya sarangnya itu di dekat batang-batang pisang ya. Sekarang karena padi sudah mulai ada yang menguning, otomatis tikus itu sudah mulai ke sana lagi seperti itu. Bisa dilihat ini persawahan ya. Karena kemarin orang itu telat nanam padi karena musim kemarau, air tidak ada, jadi sawah ini sekitar 1 bulanan lebih nganggur lah. Jadi otomatis tidak ada yang bisa dimakan oleh tikus ya. Jadi larinya itu ke rumput odot kita ini ya. Banyak yang mungkin ada juga dulur-dulur yang memiliki kejadian seperti ini. Ini baru pertama kali terjadi yang ganasnya seperti ini. Biasanya hanya barisan sekitar sini, sedikit-sedikit, tapi kali ini memang sampai ke tengah dihajarnya ya. Jika dilihat, nanti akan kita mulai bersihkan lagi. Tidak perlu kita bedengkan, cukup kita babat saja dengan mesin rumput. Ini adalah bedengannya, jadi akan kita bersihkan ruasnya ini, ruas antara bedengan ya. Kasihan juga lah ya lur, karena sibuk kerjaan lain. Ini lahan kita yang kita tunjukkan di lahan sempit 5x7, ditambah lagi hasilnya kemarin ini cukup memuaskan. Hari inilah paling banyak kita dapat rumput, karena halus jadinya, seperti ngarit padi jadinya ya. Untuk masalah tikus ini bisa juga diletakkan itu nama obatnya, kalau tidak salah itu Petrokum, racun untuk tikus ya. Jadi inilah dia bentuk jalannya, jalan tikus itu
Bisa dulur-dulur tengok sendiri, bersih. Karena ini jalurnya untuk pergi ke rumput ini. Jadi dia bersarang di bawah-bawah ini. Jadi ini telah kita bersihkan supaya tidak mengganggu ke rumput odot kita lagi. Ya, usahakan nanam odot itu memang jauh ya dari setidaknya jangan ada hewan-hewan pengganggu lah. Kalau ada tanam seperti ini kan juga cukup banyak kayu-kayu liar ya, ada nangka, ada durian, ada manggis, ada alpukat, ada kelapa. Sebaiknya ini dihilangkan. Jadi rumput odot ini akan mantap pertumbuhannya jika sekelilingnya itu tidak ada tanaman yang mengganggu pertumbuhannya atau membuatnya rindang. Ya lur, ini ya kita perlihatkan dari bentuk yang kita arit. Ini yang pertama dan yang ini yang kedua. Lebih banyak kita arit jadinya karena halus-halus jadinya lur. Ya, yang dihajar sama tikus itu adalah isi tengah dari rumput odot seperti ini ya, karena ini usia kecil ini sangat manis lur ya. Jadinya mudah-mudah sudah kita arit, kita bersihkan lagi ya. Jadi cukup kasihan juga, biasanya kita ngarit satu baris satu hari, sekarang 2 baris 1 hari jadinya ya. Pertumbuhan tunas yang baru pun juga mulai nampak seperti yang di sini. Ini yang seperti durian yang dihilangkan duri ya. Ini yang tidak kita bedengkan sampai saat ini sudah 8 kali tidak kita bedengkan. Berbeda dengan yang ini yang kita bedengkan kemarin ya. Bisa dulur tengok sendiri ya, nampak perbedaannya antara yang tidak kena tikus sama yang kena tikus. Lebih banyak kuning. Nah, bisa juga dipantau dari jauh ya lor. Jika ada yang melihat daun-daun kuning di atas atau bentuk odot kita mati, pertandanya itu sudah dihajar sama tikus pangkal dari rumput odotnya. Jadi rumput odot ini seperti bambu jadinya, di tengahnya kosong lagi. Bagaimana dia mencukupi untuk pertumbuhan ya, karena ini juga yang pertama ya. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi di lahan kita ya. Itulah pentingnya jaga kebersihan sekeliling dari rumput kita ya lor. Akan kita selesaikan dulu aritnya. Ini adalah percontohan, tidak selamanya yang bagus itu indah ya. Ya, inilah dia, hama itu juga pasti ada mengganggu ke tanaman kita ya lor. Kita lanjut dulu ya, kita perlihatkan ini dia kondisinya ya sebelum kita arit. Banyak sekali. Jika ada dulur-dulur tengok di lahan rumput odotnya, jika sudah ada yang kuning seperti yang ini, itu berarti sudah dihajar sama tikus ya. Awalnya seperti ini, kuning-kuning ya. Bisa dilihat ini rumpun yang kena tikus dan yang ini yang tidak terkena tikus ya. Bisa dilihat ya kerapatannya seperti apa. Biasanya seperti ini lahan kita ya. Hari ini memang hama itu memang sulit untuk dikendalikan, tergantung bagaimana cara kita menjaga kebersihan sekitar lingkungan. Ya, mungkin ini setengah sudah habis ini dimakannya lur ya. Yang di sana masih aman sampai yang paling tepi. Ya, ini nampaknya harus kita habiskan hari ini ya lor, karena untuk memacu pertumbuhannya lagi ya. Untuk memacu pertumbuhannya nanti kita kasih urea saja, itu sudah cukup. Mau itu ditabur langsung atau dicairkan juga bisa, pokoknya kita berikan urea itu saja. Atau juga dengan pupuk kandang juga bisa ya. Inilah dia, akan kita habiskan dulu ya. Ini cukup panjang namun hasilnya sedikit lor, itu yang buat kita kasihan ya. Kalau tidak kita perbaiki nanti
akan lebih parah lagi. Ya lor, sekian. Ya lor, sedikit cara untuk mengatasi hama tikus ini ya. Bisa juga dulur-dulur tengok sendiri di lahan-lahan rumput dulur yang kena tikus. Bisa kan ada jalan tikusnya itu, jalan dia cari makan. Jadi untuk mengendalikannya bisa juga kita kasih racun atau obat penangkalnya di sana ya, untuk membunuh tikus itu. Ya inilah dia contohnya, batangnya sudah hampir besar dulu, dikupas sama tikus ya. Jadi otomatis kecil-kecil ini tumbuh jadinya, karena pohon batang utamanya itu patah. Nah seperti yang ini adalah dua, ini yang kemarin, yang pertama tumbuh dimakan tikus seperti ini, jadi tumbuh tunas yang baru. Itulah keunggulan dari rumput odot ini yang sebenarnya ya lor. Ini misalnya sudah habis dimakan tikus ya, bisa dilihat ini masih satu batang ya, bisa dilihat ini satu batang. Misalnya contohnya itu awalnya seperti ini, batangnya tumbuh satu, diambil isi tengahnya sama tikus, isi batangnya ya, jadi dia tunas yang dari bawah itu tumbuh lagi ke atas seperti yang ini ya. Ini yang lama, yang pertama tumbuh, dan ini yang baru tumbuh. Bisa dilihat ya lor, sudah cukup tinggi. Dari satu batang saja sudah seperti ini pertumbuhannya. Kalau untuk kita lihat-lihat saja ya, hebatnya tumbuh dari rumput odot itu. Berapapun kita arit dia akan tetap tumbuh. Ini kan dimakan tikus, namun tunas yang dari bawah itu tetap tumbuh ke atas, menumbuhkan bakalan yang baru ya. Untuk penangkalan tikus juga tidak perlu disampaikan detail ya lor. Bisa juga dibersihkan area sekitar dari rumput kita, lahan rumput. Jika sudah masuk ke dalam tengah rumput itu, bisa kita taruh racunnya untuk membunuh tikus ya. Seperti itulah kira-kira ya lor ya. Ini bisa dilihat sekelilingnya seperti semak-semak, apalagi jadinya tidak seperti rumput odot yang di sana. Jika sama seperti yang di sana, jika sudah kita kendalikan hama tikusnya, akan kembali lagi seperti yang di situ ya lor. Itu biasa, namanya juga usaha, ada saja halang rintangnya ya. Namun ini hama kalau tidak dikurangi akan menjadi-jadi seperti yang ini. Awalnya disepelekan, lama-kelamaan membuat kita rugi. Seperti itu nampaknya tikus ini ya lor. Akan kita balik dulu, karena muatan kita telah ada ya lor. Sekian, terima kasih ya. Ini di lahan 5x7 kita yang dihajar sama tikus ya lor ya. Kalau tidak, hasilnya seperti ini semua yang di depan-depan ini ya. Jika tidak kita menjaga dari rumput-rumput liar, itu memancing hama-hama untuk datang. Contohnya seperti ini, tikus yang mulai menyerang karena kemarin musim kemarau. Apalagi kandungan dari rumput odot ini juga cukup tinggi, rasanya jika dimakan juga manis, jadi disukai oleh tikus. Biasanya cuma makan batang padi, sekarang dia menghajar rumput kita ya lor. Semoga dapat membantu ya cara-caranya.